Selamat siang Bu Nunik, selamat siang teman-teman. Hari ini kami akan menjelaskan materi bab 5 mengenai kewajiban hukum. Kelompok kami terdiri dari Aura, Vina, Felicia, dan Kami. Saya akan menjelaskan mengenai lingkungan hukum yang berubah. Menurut Common Law, para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggung jawab kepada klien atas kelalaian dan atau pelanggaran kontrak dan dalam situasi tertentu kepada pihak selain klien mereka. Meskipun profesi telah melakukan berbagai upaya untuk membahas kewajiban hukum akuntan publik, jumlah tuntutan dan besar ganti rugi bagi para penuntut tetap tinggi, termasuk tuntutan yang melibatkan pihak ketiga menurut Common Law maupun Sekuritas Federal. Terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab utama lingkungan hukum yang berubah, yaitu ada kesadaran para pemakai laporan keuangan yang semakin meningkat akan tanggung jawab akuntan publik. Kemudian ada kesadaran yang meningkat di pihak Securities Exchange Commission atau SEC mengenai tanggung jawabnya melindungi kepentingan para investor. Kemudian ada kerumitan fungsi-fungsi auditing dan akuntansi yang disebabkan oleh meningkatnya ukuran bisnis, globalisasi bisnis, dan kerumitan operasi bisnis. Kemudian ada kecenderungan masyarakat untuk menerima tuntutan dari pihak yang dirugikan, dari siapa saja yang dapat memberikan kompensasi tanpa melihat siapa yang salah, berdasarkan dengan doktrin tentang kewajiban. Kemudian ada keputusan pengadilan menyangkut ganti rugi yang besar. Pada beberapa kasus melawan akuntan publik telah mendorong para pengacara untuk memberikan pelayanan hukum atas dasar fee kontijen. Dan yang terakhir, yaitu banyak kantor akuntan publik lebih memilih menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan untuk menghindari biaya pengadilan yang mahal dan publisitas yang merugikan ketimbang menyelesaikan melalui proses pengadilan. Kemudian kita perlu membedakan antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan resiko audit. Banyak profesional akuntansi dan hukum yakin bahwa penyebab utama tuntutan hukum kepada kantor akuntan publik adalah kurangnya pemahaman para pemakai laporan keuangan atas dua konsep, yaitu yang pertama perbedaan antara kegagalan bisnis dan kegagalan audit, yang kedua perbedaan antara kegagalan audit dan resiko audit. Kegagalan bisnis terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis. Contohnya seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam satu industri. Kemudian ada kegagalan audit. Kegagalan audit terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Contohnya, kantor yang menugaskan asisten yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas audit tertentu, di mana mereka gagal memenuhi salah saji yang material dalam catatan klien yang seharusnya dapat ditemukan oleh auditor yang memenuhi syarat. Kemudian ada resiko audit, yang merupakan kemungkinan bahwa auditor akan menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai, bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataannya mengandung salah saji yang material. Resiko audit tidak dapat dielakkan, karena auditor mengumpulkan bukti hanya atas dasar pengujian, dan karena kecurangan yang disembunyikan dengan baik sangat sulit dideteksi. Seorang auditor mungkin saja menaati seluruh standar auditing, namun masih gagal mengungkapkan salah saji yang material akibat dari kecurangan. Selanjutnya ada syarat hukum yang mempengaruhi kewajiban akuntan publik. Yang pertama itu ada syarat yang berkaitan dengan kelalaian dan penipuan. Pertama itu ada penipuan konstruktif. Adanya kelalaian yang ekstrim atau luar biasa sekalipun tidak ada maksud untuk menipu atau merugikan. Penipuan konstruktif juga disebut dengan kecerobohan.
Kecerobohan dalam kasus audit terjadi jika auditor mengetahui bahwa audit yang memadai tidak dilakukan tetapi tetap menerbitkan pendapat, sekalipun tidak ada maksud untuk menipu dan memakai laporan keuangan. Selanjutnya ada kelalaian besar. Tidak ada perhatian sama sekali setara dengan perilaku ceroboh yang dapat diperkirakan oleh seseorang. Beberapa negara bagian tidak membedakan antara penipuan biasa dan penipuan besar. Selanjutnya ada kelalaian yang biasa. Tidak adanya perhatian yang layak yang dapat diharapkan dari seorang dalam suatu situasi. Bagi auditor, ini berarti apa yang seharusnya dilakukan oleh auditor kompeten lainnya dalam situasi yang sama. Selanjutnya ada penipuan. Terjadi bila suatu salah saji telah dilakukan dan auditor sama-sama mengetahui adanya kesalahan itu dan juga adanya maksud untuk menipu. Selanjutnya ada syarat yang berkaitan dengan hukum kontrak. Yang pertama itu adalah pelanggaran kontrak, yaitu kegagalan dari satu atau dua pihak yang terlibat dalam kontrak untuk memenuhi persyaratan kontrak. Yang kedua ada manfaat pihak ketiga, yaitu pihak ketiga yang tidak mempunyai privity of contract tetapi dikenal oleh pihak-pihak yang mengkontrak dan bermaksud untuk mempunyai hak serta manfaat tertentu menurut kontrak. Selanjutnya, ada syarat-syarat lain hukum yang mempengaruhi kewajiban akuntan publik, yaitu yang pertama ada common law, yaitu undang-undang yang telah dikembangkan melalui keputusan pengadilan, bukan melalui undang-undang pemerintah. Selanjutnya juga ada undang-undang statuter, undang-undang yang telah disahkan oleh Kongres Amerika Serikat dan lembaga pemerintahan lainnya, Securities Exchange Act tahun 1933 dan 1934, serta Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 adalah undang-undang statuter penting yang mempengaruhi auditor. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kewajiban terpisah dan proporsional. Penetapan terhadap pihak tergugat bagian kerugian yang disebabkan oleh kelalaian tergugat. Sebagai contohnya, jika pengadilan menentukan bahwa kelalaian seorang auditor dalam melaksanakan audit telah menyebabkan kerugian sebesar 30% pada tergugat, hanya 30% dari kerugian agregat yang akan dipikul oleh kantor akuntan publik. Selanjutnya, yang keempat itu adalah kewajiban bersama dan tertentu. Penetapan terhadap pihak tergugat atas kerugian penuh yang diderita pihak penggugat tanpa memperhatikan bagian pihak-pihak lain dalam kesalahan tersebut. Sebagai contohnya ada jika manajemen sengaja melakukan salah saji dalam laporan keuangan, auditor dapat ditetapkan sebagai pihak yang memikul semua kerugian pemegang saham jika perusahaan bangkrut dan manajemen tidak dapat membayarnya. Lalu ada sumber kewajiban, ada 4. Yang pertama kewajiban pada klien, yaitu klien menuntut auditor karena tidak dapat menemukan kecurangan yang material selama audit. Yang kedua, kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law, yaitu bank menuntut auditor karena tidak dapat menemukan bahwa laporan keuangan peminjam mengandung salah saji secara material. Yang ketiga, kewajiban sipil menurut UU Sekuritas Federal, yaitu pemerintah federal menghukum auditor karena diketahui menerbitkan laporan audit yang tidak benar. Dan keempat, kewajiban kriminal, yaitu kelompok pemegang saham menuntut auditor karena tidak menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Lalu ada kewajiban kepada klien. Sumber tuntutan hukum yang paling umum terhadap akuntan publik adalah klien. Berikut ada pembelaan auditor terhadap tuntutan klien. Yang pertama, tidak adanya tugas yang harus dilaksanakan.
Sumber tuntutan hukum yang paling umum terhadap akuntan publik adalah klien. Yang kedua, pelaksanaan kerja tanpa kelalaian. Audit dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Ketiga, kelalaian kontribusi, yaitu mengklaim bahwa tindakan klien telah mengakibatkan baik kerugian yang menjadi dasar denda atau campur tangan audit sehingga auditor tidak dapat menemukan penyebab kerugian tersebut. Keempat, ketiadaan hubungan sebab akibat. Klien harus dapat menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara kelalaian auditor dalam menaati standar auditing dengan kerugian yang diderita oleh klien. Kewajiban pihak ketiga menurut common law. Pihak ketiga meliputi pemegang saham, calon pemegang saham, pemasok, bankir, kreditur lain, karyawan, dan pelanggan. Akuntan publik mempunyai kewajiban terhadap pihak ketiga jika pihak yang mengajukan klaim menderita kerugian karena mengandalkan laporan keuangan yang telah menyesatkan tersebut. Adanya doktrin Ultrames mengizinkan pemulihan oleh pihak ketiga dalam banyak situasi dengan memperkenalkan konsep foreign user yang merupakan anggota dari golongan pemakai terbatas dengan mengandalkan laporan keuangan. Sebagai contohnya, bank yang masih mempunyai pinjaman yang beredar pada klien pada tanggal neraca dapat menjadi foreign user. Selanjutnya, meskipun konsep foreign user dapat langsung diterapkan, pengadilan telah membuat beberapa interpretasi yang berbeda. Saat ini, 3 pendekatan utama yang diberlakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Credit Alliance. Dalam Credit Alliance versus Arthur Andersen Co. pada tahun 1986 di New York, pemberi pinjaman menuntut auditor atas nama salah satu peminjamnya, karena pemberi pinjaman itu telah mengandalkan laporan keuangan peminjam dalam memberikan pinjaman, yang ternyata menyesatkan. Pengadilan banding di New York berpegang pada konsep dasar dari privity of contract yang ditetapkan oleh Ultrames dengan menyatakan bahwa agar dapat bertanggung jawab, auditor harus mengetahui dan menyadari bahwa hasil pekerjaannya akan digunakan oleh pihak ketiga untuk tujuan tertentu. Dan pengetahuan serta kesadaran tersebut harus dibuktikan oleh perilaku auditor. Yang kedua adalah restatement of torts. Pendekatan yang digunakan oleh sebagian besar negara bagian adalah menerapkan peraturan yang mengacu pada restatement of torts, yaitu seperangkap prinsip hukum otoritatif. Restatement rule menyatakan bahwa foreign user harus menjadi anggota dari kelompok pemakai yang terbatas dan dapat diidentifikasi yang mengandalkan pekerjaan akuntan publik. Yang ketiga adalah foreseeable user. Para pemakai yang sudah harus dapat ditentukan sebelumnya oleh auditor sebagai pemakai laporan keuangan klien memiliki hak yang sama seperti halnya pada privity of contract. Para pemakai ini sering disebut sebagai kelompok tak terbatas. Selanjutnya adalah kewajiban sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal. Securities Act tahun 1933 mengenakan beban yang tidak biasa terhadap auditor. Section 11 dari UU 1933 tersebut mendefinisikan hak pihak ketiga dan auditor yang diikhtisarkan sebagai berikut. Yang pertama, setiap pihak ketiga yang membeli sekuritas yang dijelaskan dalam laporan pendaftaran bisa menggugat auditor atas adanya salah saji yang material atau penghilangan angka dalam laporan keuangan yang tidak diaudit yang disertakan dalam laporan pendaftaran atau registrasi. Yang kedua, pemakai pihak ketiga tidak mempunyai badan untuk membuktikan bahwa mereka mengandalkan laporan keuangan. Yang ketiga, auditor berkewajiban menunjukkan pembelaannya bahwa audit yang memadai telah dilakukan. Seluruh atau sebagian dari penggugat disebabkan oleh laporan keuangan yang menyesatkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan respon profesi terhadap kewajiban hukum. AICPA dan profesi secara keseluruhan dapat melakukan sejumlah hal untuk mengurangi resiko para praktisi
terkena tuntutan hukum. Yang pertama, mencari perlindungan dari proses pengadilan atau litigasi yang tidak terpuji. Yang kedua, meningkatkan kinerja auditing agar dapat memenuhi kebutuhan para pemakai dengan lebih baik. Yang ketiga, mendidik para pemakai mengenai batas-batas auditing. Respon profesi terhadap kewajiban hukum. Yang pertama, ada penetapan standar dan peraturan. IAASB, AICPA, dan PCAOB harus secara konstan menetapkan standar serta merevisinya untuk memenuhi kebutuhan audit yang terus berubah. Yang kedua, melawan tuntutan hukum. Kantor akuntan publik harus terus melawan tuntutan yang tidak berdasar, meskipun dalam jangka pendek, biaya untuk memenangkan perkara itu lebih besar daripada biaya untuk berdamai. Yang ketiga, ada pendidikan bagi pemakai laporan keuangan. AICPA dan juga pemimpin kantor akuntan publik dan para pengajar harus bisa mendidik investor serta pihak lainnya dalam membaca laporan keuangan, mengenai arti yang tepat dari pendapatan auditor, serta ruang lingkup dan juga sifat dari pekerjaan auditor. Yang keempat, memberi sanksi kepada anggota karena perilaku dan kinerja yang tidak pantas. Suatu profesi harus mengawasi anggotanya sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, melobi perubahan undang-undang. Melindungi akuntan publik individual dari kewajiban hukum. Seorang auditor yang berpraktik juga dapat mengambil tindakan tertentu untuk meminimalkan kewajibannya. Di sini ada beberapa tindakan umumnya, yaitu hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas, mempertahankan independensi, memahami bisnis klien, melaksanakan audit yang bermutu, mendokumentasikan pekerjaan secara layak, dan yang terakhir yaitu mengungkapkan skeptisme profesional. Sekian dari kami, terima kasih.